Tak pernah kusangka bahwa kesendirianku mengusik seseorang, dan sebaliknya. Ia datang di depan sana berdiri lantang pada saat sebuah benteng besar sedang dibangun. Pertanyaan-pertanyaan kembali menghampiri isi kepalaku yang acak, yang selalu dalam benturan-benturan. Kupikir seorang lelaki memang tidak perlu banyak bicara soal perasaannya sendiri. Kupikir aku telah mengerti duniaku sendiri. Dunia yang penuh dendam dan ledakan-ledakan jahat. Kupikir inilah bentuk akhir dari hidup yang harus kujalani sampai mati nanti. Apakah harus selalu seperti ini? Aku bisa bersiap atas tipu daya manusia, serangan keroyokan, tusukan dari belakang, hingga cemoohan orang-orang atas caraku berhidup. Akan tetapi, seberkas rasa selalu datang tiba-tiba, tanpa pernah ku bisa bersiap atasnya. Sangat mungkin bahwa aku tak lebih dari pecundang yang tak kenal peka hati. Pembuluh lidahku keluh, saraf kepalaku membatu, pundakku bergidik terlalu tegak, tak ubahnya sebongkah tiang beton. Sepanjang malam hanya menutup mulut dengan kepalan tinju tangan kanan, sambil memikirkan, apa yang kini harus kuperbuat? Apa untuk kesekian kalinya aku harus disalahpahami lagi? Aku tahu ia berbeda dari yang sebelumnya. Namun mengapa tubuh ini sedingin lembah? Apakah ia merasakan hal yang sama denganku? Atau aku hanya tenggelam dalam lamunan kekhawatiran atas suatu angan semu? Apakah aku masih seorang anak kampung yang mudah dikelabui? Saat ini aku betul-betul tak punya apa-apa. Benarkah aku orang yang diinginkannya? Bukankah aku hanya akan mengecewakannya? Bukankah aku sangat tidak layak? Bukankah semua orang menyimpan pikiran busuk terhadap apa-apa yang tidak layak, terhadap suatu aib? Bukankah tak semua orang senang melihat orang lainnya senang? Bukankah tak semua orang mampu merayakan perbedaan? Bagaimana jika orang terdekatnya menganggapku pengganggu seperti yang sudah-sudah? Atau aku hanya terlalu menganggap tinggi hal-hal yang tak perlu? Ketenangan batin yang kubangun bertahun-tahun, agresi dalam sunyi yang terus kuasah. Semua cara hidup yang belakangan ini jadi jurus andalanku, mendadak tak berguna. Masih bertahan, namun dipertanyakan. Siapa yang dapat bertanggung jawab atas semua ini? Mengapa ia dapat membangunkanku semata dengan kehadirannya? Kepalaku terus menoleh ke arah-arah yang tak pernah kuperhatikan sebelumnya. Di dalam sini aku tahu aku harus sadar diri, harus mendisiplinkan kemampuanku dengan kenyataan yang ada jika tak ingin celaka. Tapi bukankah terlalu jahat jika ia yang baru saja hadir kusimpulkan akan mengundang celaka? Bukankah aku harus selalu menyalahkan diriku sendiri atas setiap kelemahan dan kesalahan demi menempa kedewasaan berpikirku? Siapakah aku dan dia sebenarnya? Atau perlu berkesudah di sini saja? Mungkinkah sebatas iya dan tidak mampu menjawabnya? Namun jika ini hanya ada dalam lamunanku,
Ku harap kita bisa tetap melanjutkan jalan masing-masing. Tak ada yang perlu diambil pusing. Dan sampai saat itu tiba, tidak ada kesimpulan berarti yang harus dipercaya. 12 Desember 2021